Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh kembali lagi untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab. Kalau pada siang hari ini saya akan membagikannya di dalam, kita sudah sampai di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita akan membahasnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kalau kita membaca ada 3 perikop ya. Bagaimana tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya dan antara Yesus dan Herodes dan juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa kalau pada siang hari ini Engkau masih beri kesempatan untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami pahami, bila kami mengerti dalam setiap kehidupan kami, dan terlebih kami bisa mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus akan memberikan hikmat pengertian, biarlah semua Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang melihat, mendengar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami belaskan semen kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Saya akan membaca dalam ayat 1 sampai yang ke-9 terlebih dahulu. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ya, di dalam ayat yang 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, ini cara yang digunakan oleh Yesus di dalam bagaimana ketika di dalam pelayanannya, di dalam misinya, Yesus yang sebagai Tuhan turun menjadi manusia, dia memberitakan kabar baik atau Injil, kabar sukacita kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang berdosa, ya, khususnya seperti kita orang-orang berdosa pada masa itu, dan dia memberitakan Injil bersama dengan murid-muridnya. Dan di sini murid-muridnya juga pastinya sudah lama bersama dengan Yesus, dengan setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana Yesus memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang dengan setiap tanda-tanda yang menyertainya, dan murid-muridnya juga dengan mata kepala sendiri mereka belajar secara langsung bersama dengan gurunya yaitu Yesus pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang kita baca ini bagaimana menceritakan ketika murid-muridnya tiba seperti seorang murid yang sekolah yang setelah mengikuti berbagai pelatihan atau mengikuti banyak teori-teori yang dilakukan dan waktunya untuk mempraktekkan atau belajar bagaimana menceritakan, memberitakan Injil untuk supaya Injil kabar sukacita itu tidak hanya tersebar di daerah-daerah sekitar-sekitar di mana Yesus ada dan di mana Yesus memberitakan. Di sini Yesus mengutus ke-12 muridnya. Mereka diutus tersebar, tidak ya ada yang bersama berdua-dua, ada yang sendiri mungkin ya. Dan mereka disebar untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang mungkin belum
jamah atau mungkin belum dilalui oleh Yesus untuk supaya kabar sukacita itu boleh dapat tersebar luaskan. Tidak hanya ketika ada Yesus di situ, baru di tempat itu terdapat memiliki kabar sukacita. Tetapi di sini Yesus menginginkan supaya kabar sukacita yang dia bawa untuk dapat disebarluaskan melalui murid-muridnya, melalui pengajaran-pengajaran yang telah diajarkan juga kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga mempraktekkan apa yang seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dalam ayat-ayat yang kita baca menceritakan bahwa bagaimana Yesus mengutus mereka dengan berbagai kuasa yang telah diberikan kepada murid-muridnya untuk supaya mereka juga bisa melakukan setiap mujizat atau tanda-tanda dan mengusir setan seperti yang ayat 1 yang telah dituliskan bahwa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itulah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk bekal kepada murid-muridnya di dalam pemberitaan Injil untuk supaya mereka dapat dengan yakin memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan itu juga Yesus memberikan suatu peringatan kepada mereka di dalam peringatannya itu untuk supaya mereka tidak membawa bekal apapun, baik baju, 2 helai, ataupun makanan, pakaian, dan bekal yang lainnya, uang. Itulah bekal, Yesus hanya memberikan suatu bekal yaitu dengan memberikan kuasa untuk dapat mengalahkan setiap setan-setan dan menyembuhkan setiap sakit-sakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan banyak orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Itulah sesuatu hal yang ketika Yesus mengutus mereka, mereka tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa baju, tidak boleh membawa roti. Secara pikiran manusia, mungkin kita akan berpikir, bagaimana mungkin kita akan pergi ke suatu daerah yang tidak kita tahu untuk kita melakukan setiap pekerjaan kita atau aktivitas kita tidak membawa bekal. Bisa-bisa kita akan mati karena tidak memiliki cukup makanan. Bisa-bisa kita akan kedinginan karena kita tidak memiliki baju yang tebal untuk dapat kita pakai. Ataupun ketika kita jatuh, kita tidak memiliki tongkat untuk ketika kita mendapati halangan atau ada sesuatu hal yang merintangi, kita tidak bisa melawan karena kita tidak membawa sebuah tongkat. Dan di sini Yesus memberikan suatu peringatan kepada mereka, pada murid-muridnya, untuk supaya mereka tidak membawa baju, tidak membawa bekal, tidak membawa roti, tidak membawa uang, tidak membawa tongkat. Dan di dalam pengajaran yang Yesus ajarkan, di dalam perintah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, pada waktu itu murid-muridnya mengetahui bahwa ini adalah perintah dari guruku, perintah yang di mana Tuhan, di mana Yesus sendiri memerintahkan kepada mereka. Dan pastilah mereka, karena mereka juga sudah tahu siapakah Yesus itu, mereka sudah tahu siapakah sebenarnya Yesus itu di guru mereka itu, sehingga mereka taat dalam setiap perintah yang mereka terima. Dan di sini juga Yesus meringatkan kepada mereka, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau mereka sudah diterima di dalam suatu rumah, ketika mereka pergi ke suatu daerah dan mereka diterima dengan baik oleh si tuan rumah yang menerima mereka, mereka diberi kesempatan untuk pastilah ketika mereka diterima di suatu rumah, mereka akan memberitakan setiap kabar baik. Dan ketika mereka sampai di suatu rumah, pastilah mereka juga tidak akan pernah mengalami kekurangan. Pasti mereka akan dicukupkan dengan orang-orang yang baik, di mana orang-orang yang mau menerima tentang kabar baik itu, tentang keselamatan, tentang kabar sukacita itu. Tetapi ketika di dalam ayat yang kelima, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ya. Dan ayat kelima ini menyatakan bahwa ketika kamu ke suatu daerah dan kamu ditolak atau kamu tidak terima di rumahnya atau di kotanya, tinggalkan kota itu dan kebaskanlah. Maksudnya dari perkataan Yesus adalah untuk supaya menjadi peringatan bagi mereka bahwa ketika nantinya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu kota itu, ketika mereka murid-murid Yesus telah memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang keselamatan, tetapi mereka menolak di dalam kabar yang disampaikan oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus. Kalau suatu hal terjadi dalam kehidupan mereka, itu bukan menjadi tanggung jawab dari murid-muridnya. Itulah tanggung jawab yang harus mereka tanggung sendiri, karena mereka sudah menolak
tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil itu, tentang Yesus itu yang murid-murid sampaikan pada waktu itu. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dalam ayat 1 sampai yang ke-6 ini bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya. Mereka menerapkan setiap apa yang diajarkan oleh Yesus, mengajarkan setiap apa ajaran-ajaran pemberitaan Injil, kabar sukacita yang telah mereka terima, yang telah mereka dapat dari Yesus secara langsung ketika mereka mengiring Yesus, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Mungkin sudah setahun atau setahun setengah mereka bersama-sama dengan Yesus, dan banyak hal yang telah dilihat, banyak hal yang telah mereka terima. Sehingga di dalam pengajaran yang mereka ajarkan juga, di dalam pengajaran yang mereka sampaikan bahwa kabar sukacita, bahwa kabar sukacita itu ada, bahwa Yesus ini adalah kabar sukacita atau Sang Mesias yang menjadi juru selamat, Sang Penyelamat di dalam kehidupan di dunia bagi orang-orang berdosa. Bagaimana ketika mereka, murid-murid ini mengabarkan Injil, memberitakan kerajaan Allah, bahwa mereka bisa dapat juga melakukan setiap mujizat-mujizat yang diberikan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang diberikan oleh Yesus melalui murid-muridnya ini. Banyak orang-orang yang disembuhkan dan pasti juga banyak orang-orang yang menerima akan kabar sukacita yang mereka sampaikan. Dan tidak di situ saja, bahwa di dalam setiap pekabaran yang mereka kerjakan, pastilah juga banyak tanda-tanda atau mujizat yang seperti yang dimana Yesus lakukan. Dan murid-murid ini semua melakukan. Kalau di sini ada 12 murid yang pastinya juga mungkin juga Yudas Iskariot juga pasti ikut di dalamnya. Di dalam pengajaran, di dalam murid-murid Yesus ini, walaupun mereka secara tidak langsung, mereka saat itu mereka bisa melakukan setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang dimana Yesus mengutus mereka, dimana pekerjaan yang dimana Yesus mengajar kepada mereka, mengutus kepada mereka untuk ke daerah-daerah lain. Tidak semua dari murid-murid itu pada akhir dari perjalanan mereka, mereka tetap memiliki iman yang takut, iman yang setia kepada Tuhan, iman yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Banyak juga dari murid-murid ketika Yesus akan disalib, mereka melarikan diri, mereka tidak percaya. Ada juga mereka yang mengkhianati Yesus. Tetapi di sini ketika mereka melakukan setiap pelayanan yang mereka kerjakan, banyak sekali tanda-tanda yang mereka lakukan juga, bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan para murid-murid ini. Bahwa sesuatu hal, banyak sekali tanda yang diberikan. Petunjuk yang diberikan Kristus kepada mereka dalam melaksanakan tugas mereka kala itu, supaya mereka tidak melangkah terlalu jauh ataupun menetap terlalu lama di suatu tempat. Yang dimana juga kita sebagai mungkin saat-saat ini sebagai para penginjil, kalau kita memikirkan zaman sekarang, kalau para penginjil atau misionaris, kita mungkin juga membawa bekal, tapi tidak membawa bekal yang berlebihan. Kalau zaman sekarang kita diterapkan zaman sekarang mungkin akan terlalu susah kalau kita tidak membawa bekal. Kalau misal kita akan melakukan setiap penginjilan ke daerah dengan waktu yang lama, dengan jeda waktu yang cukup lama, kita ya pasti Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita membawa bekal. Tetapi ketika jeda waktu yang sebentar seperti murid-murid ini, ya itu juga pasti kita juga membawa bekal. Pasti kita saat ini juga membutuhkan suatu keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Yesus di dalam murid-murid Yesus mengutus murid-muridnya, ke-12 muridnya, memberikan suatu bekal yaitu kuasa dan untuk dapat menyembuhkan penyakit, untuk dapat mengalahkan setan-setan pada waktu itu. Di dalam ayat yang selanjutnya di mana tentang Herodes yang dia ingin tahu tentang siapakah Yesus itu. Yang dia hanya mendengar tentang Yesus, dia hanya mendengar tentang siapakah Yesus, bahwa dia memiliki suatu ketakutan ketika dia berkata kepada, bertanya mungkin kepada orang-orang sekitarnya, siapakah Yesus itu. Herodes Raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Inilah kecemasan dan ketakutan dari seorang Herodes, yang di mana dia secara tidak langsung membunuh Yohanes Pembaptis pada waktu dia karena sumpahnya dia akhirnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis untuk sebagai hadiah ulang tahun.
Dan di sini dia mengalami kecemasan, mengalami ketakutan karena mendengar tentang setiap karya-karya yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang besar, yang dimana Yesus menyembuhkan banyak orang, dimana tidak hanya itu, murid-muridnya juga murid-murid Yesus banyak melakukan setiap mujizat, melakukan penyembuhan dan mengusir setan-setan. Itulah yang didengar oleh Herodes, dan sehingga mereka menyatakan, orang-orang di sekitar Herodes, mereka ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari kematian. Dan itu menyebabkan suatu ketakutan di dalam hati kehidupan dari Herodes ini. Dia mengalami kecemasan yang begitu rupa, sehingga ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Herodes ini yang sebenarnya dia ingin tahu siapakah Yesus itu, tetapi karena dia menganggap bahwa dia adalah dia adalah seorang raja, seorang yang paling penting, dia sehingga memiliki suatu tidak patutlah dia mencari seorang Yesus karena dia lebih tinggi daripada Yesus. Dia berpikir begitu. Dan di sini, tetapi dia di dalam setiap ketakutan yang dia alami, dia memiliki suatu ketakutan kalau nanti Yohanes Pembaptis bangkit, kalau Yohanes itu bangkit dan meneror dalam kehidupannya. Itulah yang dialami oleh seorang Herodes yang sebagai seorang raja pun dia mengalami suatu ketakutan, kecemasan yang begitu rupa karena kekuasaan di dunia yang dimilikinya. Tetapi Herodes berkata bahwa Yohanes telah kupenggal kepalanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Di dalam upaya-upaya yang dia lakukan untuk bertemu dengan Yesus, tetapi dia tidak mau untuk menemuinya, mungkin karena gengsi atau malu ya, seorang raja menemui seorang Yesus mungkin ya pada waktu itu. Tetapi di sini bahwa itulah ketegaran dari seorang raja Herodes. Apakah dia melanjutkan pekerjaan Yohanes atau datang untuk membalas kematian Yohanes? Itulah menjadi pertanyaan dari Herodes. Karena dia mengalami ketakutan, apakah dia datang untuk membalas dendam karena Yohanes Pembaptis telah dipenggal? Ataukah dia datang untuk membela Yohanes? Yohanes tidak membuat suatu mujizat, tetapi Yesus ini yang menjadi pikiran dari Herodes ini. Yesus memberikan suatu mujizat yang begitu banyak orang menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam ayat pertama sampai yang ke-7, ke-6 menceritakan tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya, dan di sini bahwa menceritakan tentang kecemasan dari hati seorang Herodes, seorang raja yang sangat disegani pada waktu, yang sangat ditakuti pada waktu itu, tetapi dia memiliki ketakutan, memiliki kecemasan karena tindakannya yang dilakukan, yaitu memenggal kepala Yohanes. Bagaimanapun Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus, entah dia serupa dengan Yohanes atau tidak, namun sebenarnya dia bisa saja segera terbebas dari masalah yang menyakitkan ini. Seandainya dia mencari tahu asal dia atau Yesus ini. Dan ketika dia belum bisa bertemu dengan Yesus, pasti dia akan memiliki setiap kecemasan, ketakutan di dalam kehidupannya. Di sini Herodes dia sudah cukup mendapat masalah dengan Yohanes Pembaptis dan tidak ingin berurusan lagi dengan orang yang suka memberikan teguran terhadap dosa seperti Yohanes. Herodes memang ingin bertemu dengannya, tetapi kita tidak tahu apakah dia pernah melakukannya sampai ia berjumpa dengannya di depan pengadilan. Dan ketika Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan, itulah ketika Herodes baru ketemu dengan Yesus, ketika dia mau menyalibkan Yesus, ketika mengolok-olokkan dan menghina Yesus pada waktu itulah dia baru bertemu. Dan tidak sampai di situ saja dalam kecemasan dari Herodes karena ketakutannya itu. Di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 ini bahwa bagaimana Herodes seorang raja di dalam kekuatannya, di dalam kuasanya, dia memiliki ketakutan yang begitu rupa, kecemasan yang begitu rupa karena perbuatan di dalam kehidupannya sendiri. Dan kita akan lanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-10 di mana orang banyak yang diberi makan oleh Yesus, yaitu 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Ya, kalau di sini bahwa lebih dari 5.000 ya.
karena 5.000 laki-laki yang dihitung hanya 5.000 laki-laki. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Ya, di dalam ayat yang 10 ini adalah masih berkesambungan di dalam ayat yang ke-6 tadi, bagaimana ketika Yesus mengutus murid-muridnya dan mereka melakukan setiap pekerjaan mungkin dengan jarak tempo waktu 1-2 hari, mereka berada di daerah-daerah lain, tidak bersama dengan Yesus. Mereka mengabarkan kabar sukacita, mereka mengabarkan tentang keselamatan kepada banyak orang dan melakukan setiap mujizat-mujizat. Dan pada hari ayat 10 ini bahwa ketika mereka kembali dari pelayanan yang mereka kerjakan, mereka menceritakan semua yang dikerjakan oleh mereka, semua yang dilakukan oleh mereka. Banyak sekali tanda-tanda yang menyertai mereka, banyak sekali orang-orang yang disembuhkan oleh mereka, dan mereka menceritakan kepada Yesus, dan Yesus mengajak mereka juga untuk menyingkir dari ke sebuah kota yang bernama Betsaida sehingga mereka hanya bersama dengan mereka. Tujuan dari Yesus mengajak mereka untuk supaya mereka dapat sejenak break atau istirahat sebentar untuk saling bersharing, atau murid-murid juga sharing tentang setiap pelayanan mereka kepada gurunya, kepada Yesus. Dan dibutuhkan juga untuk memulihkan energi dari mereka untuk dapat lagi nantinya besok hari untuk dapat boleh melanjutkan setiap pelayanan mereka untuk dapat melayani banyak orang. Tetapi ketika mereka di mana Yesus ada, pasti ada orang yang tahu dan mereka pasti mengikuti Yesus. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Di dalam ayat 11 ini mengatakan bahwa ketika Yesus ada, ketika Yesus di mana Yesus ada, pasti ada orang yang tahu dan pasti mereka mengikuti Yesus. Banyak orang ini memiliki suatu kerinduan untuk dapat belajar tentang kabar sukacita. Mereka pasti memiliki hati yang rindu, hati yang ingin mengerti tentang kerajaan Allah, tentang Allah sendiri, tentang kerajaan Allah, tentang kebenarannya. Seperti yang Yesus ajarkan bahwa Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dan pada waktu itu yang datang pada Yesus bukan hanya orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakit, mereka juga datang untuk mereka mendapatkan suatu penyembuhan mujizat yang mereka butuhkan. Dan ayat ke-12, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ya. Sepertinya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 ini, pada waktu itu suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Kalau kita membaca di dalam ayat 12 ini lumrah sebagai seorang manusia, pikiran manusia. Bagaimana tidak, orang segitu banyak pasti membutuhkan makan. Orang segitu banyak pasti membutuhkan untuk tempat untuk tidur. Tetapi murid-murid ini mereka tidak memiliki suatu hati yang peduli, bagaimana mereka dapat menolong mereka. Hati yang peduli kepada mereka, usaha apa yang harus mereka lakukan. Tetapi murid-murid ini mengatakan kepada Yesus untuk supaya menyatakan kepada mereka, supaya Yesus berkata kepada orang banyak untuk supaya mereka pergi ke desa-desa untuk mencari makan dan mencari tempat untuk mereka tinggal. Tetapi Yesus di situ tidak serta-merta menyatakan iya dengan pernyataan dari murid-muridnya. Justru Yesus memberikan suatu pernyataan kepada mereka. Yang itu, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Kalau kita baca di sini bahwa mana mungkin kami memberi makan sebanyak yang kalau
Di sini ditulis ada 5.000 orang laki-laki saja. Pasti lebih banyak dari itu. Pasti mereka membawa anak istri. Ya mungkin kurang lebih ada mungkin 10.000 lah kalau dia. Kan sesuatu hal yang tidak mungkin kalau murid-murid mampu memberikan kepada mereka makan. Mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mereka bisa mencukupi? Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan yang kecil-kecil mereka bisa memberi makan kepada mereka, kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, orang-orang yang hadir pada waktu itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin ketika waktu yang mepet untuk mereka makan dan menyiapkan. Mungkin kalau zaman sekarang pun kalau kita harus menyiapkan makanan dan dengan waktu yang mendadak, kita harus menyiapkan makanan sekitar 10.000, itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin atau sesuatu hal yang juga sulit meskipun zaman sekarang. Karena akan membutuhkan waktu yang lama juga, tidak cukup 1-2 jam untuk kita menyiapkan semuanya itu. Tetapi di sini Yesus memberikan pada mereka tanggung jawab untuk supaya mereka dapat bagaimana mereka mampu memiliki iman yang kuat di dalam iman yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka harus memberi makan kepada orang-orang, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. Di sini Yesus di sini, tetapi ia berkata kepada mereka, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan dan semua orang banyak ini. Untuk semua orang banyak ini, tetapi itu sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, kalau kita sudah mengetahui bahwa 5.000 orang laki-laki, lalu mereka disuruh duduk untuk berkelompok, yaitu berkelompok 50 orang, supaya mereka lebih mudah di dalam mengkoordinasi atau menghitung berapa jumlahnya. Dan di situ Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mampu memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki yang lebih dari 5.000 ya, kalau kita ketahui bahwa sekitar 10.000 lebih, mungkin sekitar 10.000-an orang yang ada pada waktu itu. Yesus mampu memberikan makan kepada mereka. Bukan karena kuat gagah jadi murid-muridnya juga. Kalau kita melihat bahwa 5 roti dan 2 ikan ketika Yesus berdoa, apakah 5 roti dan 2 ikan itu, ketika saya berpikir bahwa apakah 5 roti dan 2 ikan ketika Yesus berdoa langsung tumpah-tumpah seperti di dalam keranjang langsung tumpah-tumpah. Tetapi saya berpikir mungkinkah ketika Yesus memecah-mecahkan dan dibagikan kepada ke-12 murid pada waktu itu, memecah-mecahkan roti. Dan kalau kita boleh tahu tentang bagaimana Nabi Elisa yang memberikan pertolongan kepada janda yang memiliki hutang, sehingga ketika buli yang diisi dengan minyak, ketika buli-buli itu diisi dengan minyak, ketika semua sudah penuh, minyak dari buli yang satu yang buat mengisi itu dengan secara langsung berhenti. Ataukah dengan begitu ketika murid-murid membawa satu keranjang dengan banyak roti atau banyak ikan, kita tidak ditulis, tetapi yang kita tahu bahwa pastilah ketika murid-murid membawa keranjang yang berisi roti dan ikan, pasti dengan sendirinya mereka setiap orang-orang mengambil dan mereka tidak kehabisan, mereka tetap mengambil selalu tidak habis, selalu bertambah. Mungkin itu yang terjadi pada waktu itu, karena tidak dijelaskan di dalam ayat yang ini. Tapi itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus memberikan makan begitu banyak orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia itu tidak mungkin. Secara manusia itu sesuatu hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang tidak mustahil. Secara pikiran dari murid-murid itu adalah sesuatu hal yang mana mungkin kami bisa memberi mereka makan orang segitu banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini hanya 5 roti yang kecil, ikan yang kecil yang akan kami makan 12 orang pun rasanya tidak akan cukup.
Bagaimana dengan banyak orang itu. Tetapi ketika Yesus mengenada ke langit dan memberikan kepada murid-muridnya, pada waktu itu murid-muridnya yang baru saja mereka pulang dari perjalanan mereka di dalam pelayanan mereka, dengan kuasa yang dimana Yesus berikan kepada mereka, untuk dapat melakukan setiap mujizat, untuk dapat melakukan setiap tindakan-tindakan seperti yang Yesus lakukan. Ketika itu mereka juga mengalami suatu kurang yakin di dalam kehidupan mereka, kurang yakin tentang bagaimana harus memberi makan kepada begitu banyak orang. Mereka kurang yakin akan penyertaan Yesus pada waktu itu, mereka kurang yakin akan Yesus pada waktu itu, sehingga mereka sepertinya mana mungkin kami memberikan kepada mereka makanan kami yang sedikit ini. Dengan uang yang berapa uang kami harus membeli, kalau di dalam Injil lainnya bahwa berapa uang yang harus kami keluarkan untuk dapat membeli, itu pun tidak cukup. Tetapi di sini Yesus memberikan suatu secara tidak langsung adalah suatu teguran kepada murid-muridnya bahwa dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, bagaimana kamu yang telah melihat setiap tanda-tanda, kamu yang telah melakukan setiap tanda-tanda dan kesembuhan yang kamu kerjakan di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaan yang aku utus, apakah kamu kurang percaya bahwa aku sanggup memberikan makan kepada 5.000 orang ini? Dan di sini bahwa benar apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ketika murid-murid membagi-bagikan, pasti dalam satu keranjang tidak akan habis. Ada. Dan sampai mereka dapat makan, mereka sampai dapat menikmati setiap makanan itu. Itu adalah di mana Yesus ada pada waktu itu, di mana Yesus hadir pada waktu itu. Banyak orang yang selalu hadir. Yang mungkin dari banyak orang ini yang mungkin mereka benar-benar memiliki kerinduan untuk belajar, untuk mengerti akan kebenaran kerajaan Allah, untuk belajar akan kabar sukacita, untuk mengerti akan siapakah Yesus. Dan mungkin juga dari mereka karena mereka terkagum dengan setiap mujizat-mujizat yang mereka alami, atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan mungkin juga karena mereka mendapatkan makanan sehingga mereka mengikuti Yesus. Tetapi dalam kehidupan dari orang-orang yang bersama dengan Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka selalu belajar. Di sini Yesus peduli di dalam setiap kehidupan mereka, sampai hal terkecil pun dalam kehidupan mereka, hal yang paling utama yaitu makan, Yesus memperdulikannya itu. Yesus peduli dalam kehidupan mereka. Yang walaupun murid-murid pertama mereka mengusulkan untuk supaya mereka meninggalkan murid-murid dan Yesus untuk supaya mereka mencari makan sendiri, untuk mereka supaya mencari tempat tinggal untuk mendapatkan makanan. Tapi di sini Yesus tidak sedemikian, tidak sependapat dengan murid-murid. Di sini Yesus memiliki kepedulian. Bagaimana kalau mereka mungkin harus pulang? Apakah mereka nantinya tidak akan kelaparan di tengah jalan? Kalau mereka nantinya mungkin akan mencari suatu tempat untuk mencari makan, apakah mereka nantinya tidak akan rebutan karena banyaknya orang? Dan disinilah satu pemikiran juga sebagai guru dari murid-murid yang ke-12 murid yang di mana mereka sudah mengerjakan banyak sekali tanda, mereka sudah melakukan setiap apa yang mereka kerjakan seperti yang Yesus ajarkan, tetapi mereka kurang percaya, mereka kurang meyakin dan setiap apa yang mereka telah perbuat. Di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, dari 2 ikan dan 5 roti ini sudah diberkati, yang sudah di mana Yesus sudah mengenadah ke langit dan mendoakan, dan semua mendapatkan makanan yang pasti mereka makan dengan cukup, makan dengan kenyang. Kalau mereka tidak makan dengan kenyang, pasti mereka tidak akan memiliki sisa yang begitu banyak. Di mana sisanya yang begitu banyak, 12 bakul, yang tadinya hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi di sini akhirnya lebih banyak atau sisanya yang begitu banyak. Dan di bagaimana kepedulian Yesus yang begitu sangat kepada orang-orang pada waktu itu. Yang di mana mujizat yang dilakukannya, karya yang dilakukannya, pekerjaan yang dilakukannya di dalam pelayanannya di dalam dunia pada waktu itu. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan. Apakah sebagai umat Allah pada saat ini, apakah kita sebagai orang-orang Kristen ini saat ini hanya kita datang untuk sebagai orang-orang yang mencari mujizat atau mencari makan dalam tanda kutip, atau mencari
hikmat atau mencari tahu tentang kerajaan Allah, belajar tentang siapakah Yesus itu. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-17 ini kita boleh belajar bagaimana ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus memberikan suatu tanggung jawab kepada murid-muridnya, persiapan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, kepada 12 muridnya untuk nantinya ketika mereka melayani, ketika mereka ditinggal oleh Yesus, mereka sudah siap dengan segala apa yang resiko, dengan segala apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Dan di dalam praktek yang mereka lakukan, di dalam praktek pengajaran yang mereka kerjakan, mereka mampu melakukan semuanya itu. Yang meskipun mereka mungkin mengalami juga penolakan-penolakan, mungkin mereka juga mengalami hinaan atau mereka harus ditolak di satu kota atau di rumah, atau mereka harus mengalami suatu cibiran dari orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka adalah, kalau kita tahu bahwa dari latar belakang dari murid-murid Yesus, tidak semuanya orang berpendidikan, tidak semuanya orang yang dipandang baik oleh orang-orang sekitar mereka. Di mana banyak dari murid-murid Yesus ada orang-orang yang rendah, orang-orang yang dipandang orang yang tidak baik atau orang yang berdosa, orang yang dalam tindakannya atau suatu orang yang berdosa dengan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Tetapi ketika Yesus memberikan kuasa kepada mereka, mereka dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang seperti yang Yesus ajarkan. Dan juga Herodes, ketika Herodes mendengar setiap pekerjaan-pekerjaan dari Yesus, pekerjaan-pekerjaan dari murid-murid Yesus, Herodes ini menjadi ketakutan, menjadi cemas akan mungkinkah Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya itu bangkit dan meneror dalam kehidupannya, menakuti dalam kehidupannya. Mungkinkah Yesus ini seorang yang diutus untuk membalas dendam kepada Herodes. Ketakutan yang dialaminya, ketakutan yang begitu rupa yang dia walaupun seorang raja tetapi dia mengalami ketakutan yang begitu besar karena karya-karya yang Yesus ajar, karya-karya yang Yesus nyatakan pada masa itu. Dan juga ketika Yesus memberikan makan kepada banyak orang, itulah suatu bentuk kepedulian dari Yesus. Yesus tidak seperti murid-muridnya, Yesus tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh murid-muridnya untuk supaya mereka pulang dan mereka mencari makan sendiri-sendiri. Tapi di sini Yesus peduli, walaupun hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, tetapi sisanya 12 bakul, di mana orang banyak ini mendapatkan makanan yang begitu cukup, mereka boleh kenyang dengan setiap makanan yang diberikan oleh Yesus. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa dapat kita pahami, kita mengerti bagaimana pengajaran Yesus bukan hanya kita mencari Yesus karena mujizatnya, bukan karena kita mencari Yesus untuk supaya kita mendapatkan kuasa seperti murid-muridnya. Ketika Tuhan memberikan suatu kuasa kepada murid-muridnya, itu adalah suatu karunia khusus yang Tuhan berikan, percayakan kepada mereka. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita, apapun yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk kebesaran nama Tuhan, hanya kerajaan Allah, hanya kabar baik yaitu Kristus sendiri, Yesus sendiri yang kita beritakan kepada mereka, kepada orang-orang, terutama mereka yang belum pernah mendengar kabar tentang Yesus, kepada mereka yang belum pernah mendengarkan tentang kabar sukacita yaitu Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu yang mungkin dalam setiap perkataan kami yang masih kurang dapat dipahami, tetapi kami memohon pertolongan-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus akan berikan hikmat pengertian pada setiap kami, pada setiap orang yang melihat, mendengar, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ajarilah terlebih kami Tuhan, untuk kami lebih lagi memahami, mengerti maksud Tuhan di dalam setiap pemberitaan firman-Mu, maksud Tuhan di dalam setiap apa yang Engkau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan setiap hal apapun yang kami kerjakan. Biarlah dalam setiap apapun yang kami kerjakan di dalam pemberitaan Injil, pemberitaan kabar sukacita, kami boleh mengabarkan kabar sukacita yaitu Engkau sendiri, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Kami belaskan dosa kami di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.